pemirsa, selamat berapa saja. Berjumpa kembali dengan Senari, podcast seni inspirasi dari Kelurahan Ringin Anom. Pada saat ini saya Lurah Ringin Anom bersama dengan Pak Yulianto selaku seniman dari Kelurahan Ringin Anom. Mungkin kita akan bincang-bincang ringan kali ini berkaitan dengan mungkin sesuai dengan masa saat ini, yaitu di bulan suci Ramadan, dan kebetulan juga sudah akan mendekati Lebaran. Mungkin kita akan ngobrol seputar hal-hal mengenai puasa dan Lebaran. Oke, selamat siang, selamat pagi kepada Pak Yulianto. Selamat siang atau selamat pagi Pak Lurah, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi pendengar semuanya. Salam sejahtera, rayu, rayu, rayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu juga Pak Yulianto. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi Pak Yulianto, kita akan ngobrol ringan berkaitan dengan puasa lah yang pertama. Siap. Karena kita sebagian besar umat muslim juga pada saat ini juga menjalankan ibadah puasa. Yang ingin saya tanyakan Pak Yulianto. Iya Pak. Biasanya itu kalau kita masuk di bulan puasa, kebanyakan orang-orang itu sudah ada budaya megengah, kemudian ke makam, ziarah kubur. Apakah ini memang sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau bagaimana, dan untuk apa sebenarnya itu Pak Yulianto? Iya, jadi begini Pak Lurah. Terkhususnya yang bisa saya jelaskan adalah di lingkungan saya ya. Khususnya Ringin Anom ini, karena kita berbicara tentang masalah Ringin Anom. Nah, yang disampaikan oleh Bapak tadi ya memang seperti itu, karena apa, itu adalah bentuk budaya atau bentuk katakanlah tradisi turun temurun ya, yang ditinggalkan oleh mungkin kedua orang tua saya atau yang lainnya, bahwa pada saat menjelang katakanlah puasa ya, biasanya kita melakukan hal-hal yang seperti itu. Jadi kita akan kirim leluhur, kita nyadran, nah kita juga akan membersihkan musola, kita membersihkan masjid. Jadi biarlah Ramadan ini atau puasa ini kita awali dengan sesuatu yang bermanfaat dan sesuatu yang bermakna dalam kehidupan kita ya, namanya bersih-bersih. Apalagi menjelang puasa, kita di samping menyiapkan mental ya, kita ya juga mengingat kembali tentang leluhur kita, orang tua kita, orang-orang yang mengasihi kita ya, kita bersihkan juga makamnya. Nah, jadi nanti kita akan menjalani puasa ini dengan oke lah ya, kalau semuanya sudah bersih, semuanya sudah saya kira kan asik gitu ya. Ada keasikan atau keabdolan tersendiri lah, itu menurut saya. Tetapi yang saya garis bawahi tadi yang diucapkan oleh Bapak, bahwa tradisi itu masih sampai saat ini terpegang, khususnya di Kelurahan Ringin Anom. Nah itu Pak yang saya sampaikan, khususnya Kelurahan Ringin Anom. Itu Pak. Terus kalau berkaitan dengan megengan, misal dengan ada yang makanan, bersedekah dan lain sebagainya, apakah ini memang menjadi bagian daripada tradisi juga di masyarakat Ringin Anom, dan masyarakat Jawa atau masyarakat Muslim misalnya? Iya, kalau di masyarakat Ringin Anom tentang nyadran, tentang kita itu namanya bersedekah ya, itu kan ya juga tidak ada salahnya kita berbagi syukur ya. Dalam pengertian ya, kalau menurut saya kenapa kita nyadran ya, kita kembali mengucap syukur kepada Gusti Allah. Gusti Allah, bahwa kita sudah diberikan ini loh, orang-orang yang memaknai khususnya Ringin Anom itu. Jadi ini ya kembali bahwa kita nyadran, kita memberikan sedekahan ya, itu adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau katakanlah kepada Gusti Allah. Seperti itu. Dan mungkin dari asal bahasanya megeng itu kan menahan. Ya, itu kan berlatih menuju ke menahan yang sebenarnya. Wah iya, ini Bapak lebih tahu nih kelihatannya. Luar biasa. Ini kita sharing saja. Iya, siap. Pemirsa, kita tidak ada yang lebih tahu, kita sharing. Ya. Kemudian di bulan puasa itu biasanya kan ada
tradisi-tradisi yang seperti disampaikan Pak Yulianto tadi, bersih musola, Iya. bersih masjid, ya bagus ya memang yang disampaikan Pak Yulianto. Artinya apa? Ketika beribadah makin asik, harapannya makin khusyuk dengan lingkungan tempat ibadah yang bersih. Betul, Ya. betul. Dan kemudian ada banyak hal ya ketika di bulan Ramadan itu, misal ada tradisi buka bersama, misal kemudian tarawih dan lain sebagainya. Seberapa pentingkah kalau menurut Pak Yulianto sebagai masyarakat secara umumnya, kita berbuka puasa itu apakah kita mesti di luar dengan kolega atau bagaimana? Ataukah kita yang penting kita dapat feel-nya aja, kita buka puasa ya di rumah aja atau bagaimana? Mungkin ini saya kepengen tahunya dari perspektifnya Pak Yulianto itu bagaimana? Iya, terima kasih. Ya kalau menurut saya ya semuanya bagus ya. Ya. Tetapi kenapa kok kita cenderung kita lebih seneng dibuka bersama ya? Karena kita kumpul dengan keluarga gitu. Kita kumpul dengan keluarga, kita kumpul dengan sesama, Ya. sama-sama berbagi. Di bulan puasa ini kita juga akan mempererat tali silaturahmi kan seperti itu kan ya, juga tidak ada salahnya, malah bagus ya. Ya. Jadi penambahan poin-poin yang seperti itu kalau bisa loh, kenapa tidak? Walaupun tadi saya katakan ya semuanya pada bagusnya. Ya. Jangan mau berpuasa, mau berbuka sendiri dengan kolega ya semuanya bagus. Tapi bagus, tetapi kalau saya sendiri ya cenderung senengnya itu ya ayo sama-sama. Ya. Berbuka puasa bareng-bareng. Satu, di samping kita itu bersilaturahmi, di samping kita itu mempererat ya ada satu rasa gitu. Ya itulah lagu gitu ya. Iya, betul. Ya. Ya itulah mungkin yang mengikat kita toh. Mengikat kita sebagai manusia yang tidak bisa individualis ya. Jadi masyarakat sosial gitu. Betul, betul. Karena itu kan juga menjadi satu warna tersendiri toh. Kenapa di bulan suci atau bulan katakanlah penuh berkah ini ya mari kita warnai dengan sesuatu yang indah gitu loh. Kan lebih afdol gitu loh Pak. Ya. Itu kalau perspektif pemikiran saya ya Pak ya. Itu menurut saya seperti itu. Ya, berarti intinya mau di luar mau di rumah lihat sikonnya juga. Betul. Ya. Terutama betul situasi kondisi dompet gitu. Betul. Betul. Dan saya mungkin sepakat Pak Yulianto kalau Pak Yulianto menyampaikan ini bagian dari mempererat silaturahmi juga. Jadi kalau orang Jawa bilang ngelumpuk nih balung rucah ya, itu tidak hanya di momen Lebaran saja, ternyata buka puasa juga menjadi sarana yang baik juga untuk menjalin atau mempererat silaturahmi. Betul, salah satu media yang luar biasa kalau kita bisa memanfaatkan. Ya. Jadi puasa tidak hanya menahan haus dan lapar saja. Tetapi bagaimana kita memaknai dan mewarnai itu mungkin menurut perspektif saya seperti itu. Terus begini Pak Yulianto, ini kita agak berpindah tema ya. Oh iya. Tapi ada hubungannya juga. Ini kan beberapa hari lagi kita akan masuk Lebaran gitu ceritanya pemirsa. Kita masuk Lebaran. Iya. Dan kebetulan tadi saya ketemu dengan sama anak-anak gitu. Anak-anak ya TK, PAUD gitu. Saya sempat tanya gitu kepada kumpulan mereka gitu ketika pulang sekolah. Di antara kalian ini yang sudah beli baju siapa aja? Nyaris 100% sudah beli baju semua. Amin. 100% sudah beli semua. Dan sebenarnya Pak Yulianto, kalau menurut Pak Yulianto, baju baru itu penting nggak ya? Nah, untuk berlebaran. Kalau saya lihat anak-anak kecil itu senang sekali itu. Iya. Bajunya sudah baru. Sudah Pak Lurah, warnanya apa? Merah, ada yang hitam, ada yang macam-macam gitu. Iya. Nah, menurut Pak Yulianto sendiri bagaimana? Iya, kalau menurut saya jangan dilihat itu penting atau tidak pentingnya ya Pak Lurah ya. Ini kalau menurut saya ya, karena apa? Nanti saya ngomong penting ya nggak bisa beli, bukan itu ya. Gitu ya. Nanti saya ngomong nggak penting loh, iya harus ya. Intinya bahwa kenapa anak-anak seperti itu saya setuju bahwa puasa, setelah puasa dan Lebaran itu adalah sesuatu yang dinantikan. Kan begitu ya? Kenapa? Semua muslim ya. Iya, ini adalah hari yang baik, ini adalah hari yang baru loh. Kenapa? Pada saat dia memiliki katakanlah baju baru, rasanya seneng. Karena apa? Dia menyongsong hari yang baru. Itu menurut saya. Nah, tadi sama kalau di
di pertanyaannya penting atau enggak penting ya saya tidak bisa menjawabnya masalah itu ya, itu tergantung profesi. Tetapi kalau untuk anak-anak ya angka baiknya ada sesuatu yang dinantikan. Ada sukarya, ada euforia tersendiri gitu loh Pak. Menurut saya. Sehingga apa? Sehingga warna atau lebaran itu sendiri kan bisa eh, punya beberapa makna di dalam konsep pemikirannya anak-anak. Ya. Itu kalau kalau menurut saya itu. Oke. Kalau menurut saya seperti itu. Berarti berkaitan dengan anak-anak mungkin bisa juga penting ya, bagus lah. Bisa bagus. Apalagi kemudian ketika anak-anak itu di Ramadan khususnya, ya, ada yang masih belajar berpuasa, untuk ya. anak TK gitu. Siap. Reward atau hadiahnya nanti dapat baju baru misal di penghujung. Kalau bisa sampai zuhur puasa beduk, kalau orang Jawa bilang nanti sekian hari dapat baju, sekian hari dapat deposito misalnya. Kalau kemudian Pak Julianto, ini tadi kalau perspektif anak-anak. Kalau orang dewasa sendiri khususnya, bagaimana kemudian bisa memaknai Lebaran? Mungkin bisa jadi tanpa baju baru gitu. Kalau dari Pak Julianto sendiri bagaimana? Iya, kalau menurut saya ya tadi ya, kalau kita sudah ngomong masalah bukan anak-anak lagi ya Pak ya, bukan anak-anak lagi, jadi baju baru atau tidak baru itu bukan sesuatu yang harus. Tetapinya ya mari kita memaknai ya, di bulan puasa ini bagaimana kita sudah katakanlah berpuasa. Kalau di pewayangannya kan kita itu sudah digodok di kawah Candri. Nah, berarti kalau sudah selesai itu juga harus ada perubahan dong. Iya kan? Nah, jangan terus nanti setelah ini hari raya kita kembali lagi ya. Minimal ya kita ya benar-benar lah ya, benar-benar apa namanya akan memperbaiki lah setiap tahunnya kita perbaiki. Nah, makanya melalui buka puasa ini yang dulunya kita ini mengumbar hawa nafsu atau katakanlah apa ya, kita menahan loh. Kalau sudah bisa, ternyata kita bisa loh. Kenapa? Kita setelah hari raya ini terus melewati hari-hari ini ya penuh dengan kesabaran lah. Yang harusnya pengen marah-marah ya ini agung kita puasa saja untuk menahan marah bisa. Nah, itu sebagai perhatian ya. Harusnya setelah hari raya, setelah mengalami kemenangan ya kita harus bisa dong. Nah, itu kalau menurut saya tadi konsepnya harus membuat dampak dari diri kita sendiri, bahwa memakna itu di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga, di dalam masyarakat, kita akan menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Itu kalau menurut saya Pak Lurah. Jadi barunya itu bukan hanya di pakaian, celana, kopiah dan yang baru, tetapi bagaimana kita juga bisa mendapatkan konsep pemikiran atau pola pikir yang baru. Itu kalau menurut saya. Ya. Berarti kalau saya bisa garis bawahi, itu yang disampaikan Pak Julianto adalah bagaimana kemudian seseorang ketika sudah menjalankan ibadah puasa itu bisa menjadi jiwa yang baru, punya pola pikir tadi yang baru juga. Harapannya juga bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dari hari ke hari. Ya. Dan juga kalau kita melihat apa yang disampaikan khususnya di dunia akademisi pendidikan, biasanya ketika mau melatih sesuatu kita butuh waktu, butuh konsistensi, butuh disiplin. Nah, pada saat ini butuh jam terbang, konsistensi, disiplin minimal adalah 30 hari di bulan Ramadan. Nah, kalau orang itu sudah bisa menjalankan 30 hari itu bisa menjadi sebuah kebiasaan atau habit. Siap. Harapannya seperti itu. Ya mudah-mudahan ketika kita Pak Julianto dan mungkin teman-teman pemirsa yang saat ini sedang melihat acara ini, mudah-mudahan kita bisa memaknai puasa dan menjadi pribadi yang baik ketika sudah purna puasa, ketemu dengan Idul Fitri, hari yang suci, Fitri. Kemudian lagi, ini mungkin menjadi pengingat kita bersama Pak Julianto. Jadi di bulan di akhir Ramadan, di
Idul Fitri, Mhm. ya. Idul Fitri biasanya ada acara Anjang Sana, kemudian ada acara Mudi, ada acara sungkem kepada orang tua. Itu yang sekali lagi yang mungkin masih punya orang tua lah. Iya, Itu bisa meminta maaf dan lain sebagainya. betul. Kalau berkaitan dengan hal tersebut, menurut Pak Yulianto bagaimana? Karena biasanya ini karena trennya sudah modernisasi Pak Yulianto. Semuanya serba digital. Ya, iya kan? Iya, Orang males bermacet-macetan, akhirnya oke pakai Zoom meeting, pakai WhatsApp video, voice call dan lain sebagainya. iya, Nah, bagaimana ini? Apakah ini juga akan melunturkan budaya yang sudah turun-temurun atau bagaimana Pak Yulianto? iya. Iya, terima kasih. Saya kira ya mungkin bisa hal itu melunturkan, tetapi ingatlah bahwa beda ya. Beda pada saat kita itu sowan atau katakanlah memohon ampunan lah, minta maaf kepada orang tua melalui HP, terus kita datang sendiri dengan sungkem kan ya. Saya kira ya beda ya, Feel-nya beda. feelnya beda. Jadi Hmm, itu yang terkadang eh, membedakan, walaupun toh saya tidak berbicara tentang keabsahannya ya Pak ya, ya, ya. tetapi itu jelas akan memiliki satu keadaan atau feel yang berbeda. Nah, Ya. kalau untuk mudik itu sendiri, tradisi mudik itu kan ya eh, gimana ya Pak? Kadang mungkin kita ini juga orang-orang perantauan. Ya. Nah, pada saat kita itu sudah merantau di sana, bekerja di katakanlah tempatnya orang gitu bekerja, nah otomatis ada sesuatu yang aduh, kalau punya rezeki loh kenapa toh nggak pulang. Oh, Ini kan 1 tahun sekali, di hmm. samping kita itu bertemu dengan orang tua, membahagiakan orang tua, mohon Mumpung maaf, berkesempatan juga. betul. Nah, kita ya juga kembali mengenang di mana kita lahirnya Ya, di kampung ini ya, ya, kita ya itu sesuatu yang berkesan, ya. yang berkesan dan sulit sekali ya untuk dilupakan ya. Ya. Makanya tradisi mudik ini saya kira itu setiap tahunnya itu akan mesti terjadi seperti itu ya, karena itu tadi filmnya itu yang sesuatu yang tidak bisa diwakili oleh HP tadi Ya. kata Bapak, yang walaupun di dunia digital, dunia yang modern, Ya. nah ya itu tadi karena filmnya atau suasananya itu ya sangat sangat beda sekali. Ya. Terlebih kita meminta maaf kepada orang tua, Ya. sungkem kepada orang tua sebagai apa katakanlah bakti kita ya kepada Ya. orang tua. Masa sih tidak mau meluangkan waktu Ya. oleh HP ya, itu mungkin salah satu apa namanya Ya. pemahaman yang bisa saya sampaikan. Seandainya saya sendiri keluar kota ya saya akan pulang. Ya. Kalau saya ini ya, kalau saya ini ya, karena apa ya, itu sesuatu yang tidak bisa kita lewatkan. Nah, itu tadi. Momennya tidak bisa Iya, terbeli kembali lah. iya itu Seperti tadi ya, karena di samping satu sudah menjadikan tradisi budaya ya, kita harus meminta maaf kepada orang tua. Itu kalau saya Pak, hukumnya ya harus wajib lah ya. Namanya anak meminta maaf pada orang tua itu Ya. ya wajib. Terus bersilaturahmi dengan tetangga yang sudah lama kita tinggalkan, terus tanya kabarnya bagaimana anaknya sekarang. Nah, kalau ketemu, nah itu loh sesuatu yang tidak, Bahagianya luar biasa itu gitu. sesuatu yang tidak bisa kita peroleh melalui HP. Iya, iya. Nah, itu ya kalau menurut saya ya, pandangan atau perspektif saya, Iya. Pak. Saya. Nah, itu pemirsa, khususnya ini Gen Z ke bawah ya. Nah, Ini ya berarti budaya untuk silaturahim, budaya untuk mudik yang di luar kota, untuk pulang kampung, untuk mendatangi orang tuanya, handetolan, itu penting sekali, gitu kan? iya, Ya, menurut penting saya. sekali. Ya, Ya, nanti menurut kalau saya. nggak ketemu langsung nanti ya feel-nya nggak dapat gitu loh. Silaturahimnya kurang, vibe-nya kurang gimana gitu. Iya, terus Kurang full. iya, kalau ada unen-unen orang Jawa ya jangan sampai kita itu kepaten obor ya. Ah, Kepaten obor itu maksudnya dalam gimana Pak? kepaten obor mah. Ini kan keluarganya di sana banyak. Kita tidak pernah berkunjung ya, lama-lama kan tidak tahu. Anak cucu kan sudah tidak tahu, sehingga kita tidak tahu kalau punya saudara di sana. Hilang Kita kejelasannya. iya, itu yang namanya kepaten obor. Nah, makanya dengan ajang silaturahmi seperti ini tadi, di samping
manfaatnya itu ya salah satunya seperti itu, supaya kita itu tidak kehilangan sanak saudara. Iya. Obor itu lampu dari minyak tanah, kemudian ada sumbunya yang nyala. Itu sebagai penerang. Kalau namanya kepaten obor, berarti obornya mati. Kita tidak bisa melihat ini hubungan saudara dengan saya apa gitu kalau tidak sering ketemu gitu. Ya. Bahkan anak sekarang mungkin sepupu aja sudah kurang dekat gitu ya. Iya, kurang dekat, apalagi kayak yang berjauhan. Kalau masih di area satu kampung atau satu kelurahan ya masih bisa, tetapi bagaimana kalau sudah di luar kota atau katakanlah di luar pulau kan begitu. Nah, itu salah satu pentingnya kenapa kita bersilaturahmi, mudik, pulang kan seperti itu. Ya. Ini sebagai closing untuk pertemuan kita di podcast Senari pada hari ini. Jam berapapun Anda mengaksesnya, selamat pagi, siang, sore, malam, dini hari atau apa. Jadi saya ingin menyampaikan kepada Anda semuanya selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat menjelang untuk Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin dari saya dan Pak Yuli dan seluruh kru dari tim Senari, podcast Senari, seni inspirasi dari Kelurahan Ringin Anom. Jadi silakan komen apakah obrolan kita di Senari cukup menghibur Anda semuanya, cukup memberikan input, insight kepada Anda, atau mungkin ada masukan bagaimana, silakan tulis di komen. Dan jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman. Yang terakhir Pak Yulianto, di Lebaran ya, misalnya biasanya itu kan kita ada kegiatan mudik keluar kota atau kemudian kita karena liburan kita biasanya ke tempat wisata atau dan lain sebagainya. Mungkin ada pesan khusus kepada masyarakat atau pemirsa kita supaya tetap menjaga keamanan, ketertiban, berlalu lintas dan sebagainya. Silakan Pak Yulianto. Iya. Ya pesannya kalau memang nanti mau berpariwisata kemanapun ya silahkan Pak ya, bagus-bagus, tetapi ya jangan lupa bahwa semuanya juga harus perlu persiapan, terlebih cek kembali kendaraannya Pak, apalagi yang mudik pakai kendaraan. Alangkah baiknya sebelum kita bawa berperjalanan jauh ya kita cek dulu ya, supaya tidak terjadi sesuatu nanti di jalan. Nah, itu yang mungkin terakhirnya ya semuanya harus disiapkan dengan matang. Ya, jangan gerusa-gerusu. Jangan gerusa-gerusu karena apa? Ya itu tadi kita sudah mempersiapkan dengan matang untuk menyambut hari raya dengan puasa 1 bulan. Nah, akhirnya kita jangan mau euforia kemenangan ya kita terus lupa tidak menyiapkan tidak menyiapkan segala sesuatunya, yaitu itu kalau menurut saya. Nah, terus yang terakhir saya juga mengucapkan selamat berpuasa, semoga selalu kuat. Nah, pola makan juga dijaga Pak, ini karena puasa ini beda. Mulai agak pancaroba juga ya. Iya, apalagi yang usianya kayak kita ini sudah 50 tahun ke atas ini ya, ini sangat ekstra untuk memperhatikan tentang pola makan. Pola makan. Jangan lewatkan sahur. Nah, jangan sampai nggak sahur, ini nanti nggak kuat mesti. Nah, selain nanti nggak dapat sunahnya, nanti lebih rentan untuk lemes. Ya itu terus juga mungkin pada saat kita ngobrol di sini ada salah kata atau apapun yang saya ucapkan tidak berkenan ya saya minta maaf. Minta maaf sebesar-besarnya dan silakan kalau mau kritik, saran ya monggo supaya kedepannya saya sendiri ya juga akan semakin lebih baik. Baik. Itu Pak. Oke. Terima kasih, saya kira sudah cukup jelas. Ketika mudik, pastikan kendaraannya sehat, rumahnya semuanya sudah aman, dikunci, pintu, jendela, dan lain sebagainya. Duitnya sehat. Intermezzo ya Pak? Iya, intermezzo saja. Ini intermezzo saja. Ya. Baik, kami dari seluruh kerabat kerja, saya Lurah Ringin Anom, kemudian Pak Yulianto selaku seniman dari Kelurahan Ringin Anom menyampaikan terima kasih atas atensinya yang sudah menonton sampai selesai. Dan kami juga mohon maaf, sampai bertemu kembali di
podcast Senari berikutnya. Selamat jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu.